Selamat siang anak-anak kelas 10 BDP. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Gabriela Indah Brigita sebagai guru PKM yang selama beberapa bulan ke depan akan membantu Budira untuk mengajar ekonomi bisnis di kelas kalian. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 2 mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Kita akan mempelajari kebutuhan manusia, kelangkaan sumber daya ekonomi, dan strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Mari kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak, sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan, kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Kebutuhan ini juga berbeda dengan keinginan. Keinginan merupakan suatu harapan untuk memiliki suatu barang atau jasa tanpa menyebabkan kelangsungan hidupnya terancam. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ini ada 4. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, dan kebutuhan menurut subjeknya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ini kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, dibagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam kebutuhan primer, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya kebutuhan akan makan, minum, dan tempat tinggal, atau biasa kita sering sebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua itu kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Contohnya televisi, handphone untuk komunikasi ataupun mencari informasi, dan juga mesin cuci, ataupun alat-alat lainnya. Ketiga, ada kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder tersebut terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan barang-barang mewah seperti rumah mewah, mobil mewah, atau pesawat pribadi. Pokoknya bersifat mewah. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Ini bisa dibagi menjadi 2, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan terhadap barang atau jasa yang berkaitan dengan fisik atau tubuh seseorang. Contoh kebutuhan jasmani ini yaitu kebutuhan akan makanan, minum, dan olahraga yang dimana berguna untuk tubuh kita. Lalu ada kebutuhan rohani, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan psikis atau rohani seseorang. Kebutuhan rohani biasanya berkaitan dengan pemenuhan terhadap jasa. Contohnya mendengarkan ceramah keagamaan, mendengarkan guru yang sedang mengajar, mendengarkan nasihat dari guru ataupun orang tua. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Dibagi juga menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhan waktunya tidak dapat ditunda. Kebutuhan ini biasanya muncul secara tiba-tiba, seperti kebutuhan makan ketika kita lapar, ataupun kebutuhan akan obat-obatan ketika kita sakit. Sehingga pemenuhannya harus sekarang ini juga. Lalu juga ada kebutuhan yang akan datang, merupakan kebutuhan manusia yang perencanaannya dilakukan sekarang, tetapi pemenuhan atau manfaatnya dirasakan kemudian. Contohnya itu menabung di bank untuk biaya pendidikan, ataupun menikah di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini juga dibagi 2, yaitu kebutuhan perorangan atau individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan perorangan atau individu ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan individu terhadap barang dan jasa. Contohnya yaitu makan, minum, dan juga olahraga. Sedangkan kebutuhan kolektif atau kelompok merupakan kebutuhan yang pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama atau kolektif. Contohnya yaitu jalan raya, rumah sakit, dan sekolah yang dimana kita bisa menggunakannya secara bersama-sama. Selanjutnya ada alat dan sarana pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dicukupi dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa.
Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dipegang dan dilihat, atau bisa disebut tangible. Sedangkan, jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Alat dan sarana pemuas kebutuhan ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya, yaitu ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya memerlukan pengorbanan berupa materi atau uang. Contohnya yaitu beras, minyak goreng, dan pakaian, yang dimana jika kita ingin membeli beras, minyak goreng, atau pakaian menggunakan uang. Selanjutnya ada barang non-ekonomi, merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya tidak memerlukan biaya karena persediaannya melimpah. Contoh yang termasuk barang non-ekonomi atau bebas ini yaitu sinar matahari, air di sungai, dan udara, yang dimana kita bebas mendapatkannya. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dengan barang lain. Dibagi menjadi dua, yaitu ada barang substitusi atau pengganti dan barang komplementer atau pelengkap. Barang substitusi atau pengganti ini merupakan alat pemuas kebutuhan yang memiliki kegunaan saling menggantikan. Contohnya yaitu, jika tidak ada kopi, kita bisa ganti dengan teh. Jika tidak ada daging ayam, bisa ganti juga dengan daging sapi ataupun sebaliknya. Lalu, barang komplementer ini merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang memiliki fungsi saling melengkapi. Contohnya yaitu, minyak tanah dengan kompor. Jika kita mau masak, mau goreng sesuatu, pasti kan ada kompor juga harus dilengkapi dengan minyak tanah atau minyak goreng. Kalau enggak, kita nggak bisa menggoreng makanan tersebut. Terus juga buku tulis dengan pena. Jika kita mau tulis di buku tulis, maka kita membutuhkan pena. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan hubungan menurut proses produksinya dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum melalui pengolahan, artinya barang tersebut telah tersedia di alam. Contohnya, ulat sutra sebagai bahan dasar benang, atau kapas yang merupakan bahan dasar kain. Sedangkan barang setengah jadi merupakan barang yang telah mengalami proses pengolahan, tetapi masih memerlukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya yaitu kain yang masih harus diproses untuk menjadi pakaian, kayu yang masih harus diproses untuk menjadi meja atau kursi. Jadi barang setengah jadi ini masih dalam proses produksi. Lalu, barang jadi merupakan barang yang telah mengalami proses produksi akhir. Artinya, barang tersebut telah siap untuk digunakan. Contoh yaitu meja, kursi, dan sepatu yang dimana kita bisa langsung menggunakannya. Sehingga disebut barang jadi. Selanjutnya alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Ada barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Nah, barang konsumsi merupakan barang yang secara langsung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini yaitu beras, minyak goreng, atau biskuit yang dimana kita mengkonsumsinya. Dan barang produksi atau barang modal merupakan barang yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya yaitu mesin dan kendaraan. Contohnya mesin jahit, kita bisa gunakan untuk memproduksi pakaian. Nah, selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan menurut nilainya sebagai jaminan. Dibagi menjadi 2, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak ini adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Contohnya yaitu sepeda motor, televisi, atau perhiasan yang dimana barang tersebut bisa kita bawa kemana-mana. Sedangkan barang tidak bergerak merupakan barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Contohnya yaitu gedung atau tanah, yang dimana barang tersebut tidak bisa kita bawa kemana-mana. Jika kita pengen menjaminkan gedung atau tanah, maka kita bisa menggunakan suratnya. Selanjutnya ada kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
Apa sih faktor-faktor penyebab kelangkaan? Faktor-faktor penyebab kelangkaan ini ada 6. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Lingkungan alam menyediakan sumber daya melimpah bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, jumlah sumber daya akan semakin berkurang akibat sifat manusia yang serakah. Keterbatasan sumber daya inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Lalu ada perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Ada wilayah yang tanahnya subur dan kaya barang tambang. Ada pula wilayah yang tandus dan kekurangan air bersih. Perbedaan letak geografi tersebut dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya. Lalu yang ketiga ada ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Laju pertambahan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat tidak diikuti dengan hasil produksi. Akibatnya, hasil produksi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam. Yang keempat, faktor keempat ini yaitu rendahnya kemampuan produksi. Ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi jika terdapat orang atau badan yang melakukan produksi. Kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakterpenuhinya kebutuhan manusia. Keterbatasan produksi disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kelima ini adalah lambatnya perkembangan teknologi. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen butuh waktu untuk menerapkan teknologi produksi yang baru, sementara kebutuhan hidup manusia terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Faktor keenam ini ada terjadinya bencana alam. Bencana alam adalah faktor alam yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya bencana alam bisa menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Contohnya bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor bisa menghambat distribusi barang dan jasa. Keterlambatan ini akan menyebabkan masyarakat tidak bisa segera mengonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan ini dibagi menjadi 4. Ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Mari kita bahas satu-satu. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam, meliputi sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Sumber daya alam biotik seperti hewan dan tumbuhan. Adapun sumber daya alam abiotik seperti tanah, air, udara, dan barang-barang tambang yang tersedia di alam. Kelangkaan sumber daya alam yang paling nyata sekarang dirasakan adalah semakin sulitnya mendapatkan bahan bakar, terutama minyak tanah. Untuk itu diperlukan alternatif lain dalam penggunaan sumber bahan bakar, seperti dengan sumber bahan bakar bioenergi. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sumber kekuatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang diperlukan untuk mengambil dan mengolah sumber alam sehingga menjadi barang yang lebih berguna. Kelangkaan sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Namun, yang terpenting adalah kelangkaan yang berkaitan dengan kualitas, yaitu kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia, diperlukan dari manusia itu sendiri melalui peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun informal. Selanjutnya yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal dapat diartikan sebagai sumber daya hasil buatan manusia yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses produksi. Sumber daya modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat berupa barang penunjang proses produksi, seperti mesin ataupun teknologi. Kelangkaan sumber daya modal yang dialami negara berkembang seperti Indonesia ini lebih disebabkan kemampuan negara tersebut dalam menciptakan modal yang produktif. Lalu ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk mengolah dan mengorganisasikan ketiga sumber daya, yaitu SDA,
SDM, dan sumber daya modal. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan berkaitan dengan skill yang dimiliki individu. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam upaya menghasilkan manusia-manusia yang memiliki sikap wirausaha dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap kemandirian. Selanjutnya ada strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menyusun skala prioritas, dan kedua berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Mari kita bahas satu persatu. Dalam menyusun skala prioritas kebutuhan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat urgensi. Tingkat urgensi yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan, mana yang harus didahulukan, dan perlu dipertimbangkan seberapa jauh kepentingan hal tersebut. Lalu kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Misal, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Demi kesembuhan dan kesehatan, maka obat merupakan kebutuhan nomor satu dan yang paling utama untuk didahulukan, dibandingkan hal lain yang bisa ditunda dan dikesampingkan terlebih dahulu. Lalu, ada pertimbangan masa depan. Pertimbangan ketiga ini adalah bagaimana jika dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Dan keempat, ada kemampuan diri. Hal terakhir ini yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan skala prioritas adalah berawal dari sifat manusia yang mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun, ada hambatan karena keterbatasan kemampuan baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang dimiliki baik dari segi materi maupun non-materi, agar pilihan yang diambil bisa tetap tepat sesuai kemampuan. Lalu, cara yang kedua ini berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, yang pertama memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak atau punah, dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal, contohnya memperbaiki barang yang rusak. Kedua, ada menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya menyelenggarakan kursus menjahit dan pelatihan montir. Lalu, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun maksimal. Sekian materi dari pertemuan hari ini, semoga kalian semua dapat mengerti, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu merangkum atau membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini yang telah kalian dengarkan. Terima kasih.